Kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad alaihi wasallam. Jadi kita lanjutkan lagi kuliah geometrik jalan di bulan Rabiul Awal ya. Nanti seperti biasa ditutup dengan pendidikan karakter, pengembangan karakter dengan coba mengambil meneladani sifat-sifat para nabi. Sekarang kita masuk kuliah materi di classroom. Nah, lalu perkuliahan kelima tidak sempat masuk ini. Ini perkuliahan kelima, tapi ya sedikit yang masuk aja. Ya, tentang materi bagian ruang jalan. Nah, ini ada di materi ke-6 juga ini. Sedikit ya, kita masuk. Nah, ini tipikal ruang jalan. Bisa kita lihat di sini mana ada ruas jalan ini. Ya, ruas jalan. Mana penjelasannya? Ini A, ini ada huruf A. Jalur lalu lintas. Ini lalu lintas. B, bahu jalan ini. C, drainase atau saluran tepinya. D, ambang pengaman. Sebelah kiri dan sebelah kanan ada. Kemudian dijelaskan juga ada ruangan ini segi empat yang putih. Ini namanya rumaja. Rumaja atau ruang manfaat jalan. Kemudian ada ruang milik jalan, rumija. Rumija ini. Rumija. Dan ada ruang penguasaan, ruasja. Ruasja, ruang penguasaan berarti halaman rumah. Ruasja. Dan ada bangunan rumah. Itu bagian-bagian jalannya. Ini penjelasannya rumaja, rumeja, dan ruasja. Ini rumaja ada badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman. Ya. Kemudian ada rumeja, ini sejajar remaja ini jalur tertentu. Ini ada jalan, ada standarnya. Bagaimana lebar minimumnya? Jalan bebas hambatan 30, jalan raya 25, jalan sedang 15, jalan kecil 11. Itu juga ruasnya, ruang penguas jalan ini, halaman rumah. Juga ada lebarnya, ya, syaratnya arteri 15, dia punya rumah halamannya 15 sampai jalan. Ketentuannya ini. Jadi sekarang di pertokoan tidak sampai 15 meter. Hulu kolektor lokal 7, lingkungan 5. Primer, sekunder yang ini juga sudah ada standarnya. Ini minimal 2 meter untuk lingkungan ya, jalan untuk lingkungan. Kalau di arteri 15 meter, kolektor 5 meter. Dan sekunder. Ini gambar agak kabur-kabur, damaja, damija, dawasja. Ada juga damaja, damija, dawasja, lingkungan dalam antar kota. Ini yang tadi, rumaja, rumeja, dan ruwasja. Ini penambang melintang, ada jalur lalu lintas, ada median jalan. Ya, ini yang di tengah ini kanal median jalan. Bahu jalan, ada lebar untuk jalur pejalan kaki. Ya, ada jalur pejalan kaki. Trotoar ya biasanya. Nah, ada selokannya, ada lereng. Ini lereng. Namanya lereng. Ini jalannya ada trotoarnya. Setelah jalur lalu lintas, bahu jalan, nah ada trotoar. Sampingnya selokan. Ini gambar selokannya di bawah trotoar. Kalau ini selokannya di sampingnya, drainasenya di sampingnya trotoar. Kalau ini di bawahnya, trotoar ada selokan. Ini tipikal jalan bermedian. Ini lihat ada mediannya di tengah jalan. Contoh median. Kemudian ini ada jalur dan lajur lalu lintas. Satu jalur, bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Ada mediannya, ada bahu jalan, ada trotoarnya, ada pulau jalan, ada separator. Jadi terdiri dari beberapa lajur ini jalur. Jalur ada beberapa tipe ini, bisa kita lihat ini bagaimana jalur lalu lintas, beberapa tipe. Ada 22 TB,
2/1 TB, nah 4/2 TB, ini bisa didefinisikan bahwasanya 2/2 ini 2 lajur, 2 arah. Jadi bukan dilihat jalurnya, bukan jalur, dia satu jalur, tapi dilihat lajur dan arah. Jadi 2 lajur, 2 arah, nah itu 2/2. Jadi 2 lajur dan 1 arah, nah 2/1 TB. 4 lajur, 2 arah, 4/2 B. Nah, dia lagi terbagi dan tidak terbagi. Ada penjelasan berikutnya, bisa kita lihat ini contoh 2/2. Ya, 2 lajur, ini satu jalur semuanya, satu jalur, tapi terdiri dari 2 lajur, 2 arah. 2/2 TB. TB itu adalah apa? Tidak terbagi ya. Tidak terbagi ada penjelasan. TB tidak terbagi. Kalau B terbagi. Tidak terbagi. Jadi tidak ada pembatas jalan sini. Tidak terbagi. Ini juga tidak terbagi. 2/1 berarti 2 lajur, 1 arah. Bagaimana kalau 4/2? 4 lajur, 1, 2, 3, 4. Ini median jalan. Dan 2 arah. Kan? 4/2. Duanya 2 arah. Sama-sama satu jalur ini. Satu jalur lalu lintas. Ya. Kita lihat sini. Satu jalur. Oh, ini 2 jalur. 2 jalur lalu lintas. Kalau ini sudah 2 jalur lalu lintas. Karena sudah ada median jalan. Terpotong dia. Ini satu jalur, 2 jalur. Tetap dia 4 lajur, 2 arah. Nah, dilihat jalur dan arah ya. Jadi itu singkatan 4/2 TB. Tidak terbagi. Kalau 4/2 B terbagi. Jalannya terbagi. Ini penentuan lebar jalur dan bahu jalan ya. Sudah ada, ini baca-baca. Ketentuan desain, geometrik jalan. Nah, ini bisa dilihat bagaimana standarnya untuk jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Sudah ada standarnya. Ini pengertian lajur. Ini jawaban dari pertanyaan ada di Google apa? Pertanyaannya, tapi agak mungkin full. Ini saya terkunci untuk apa? Soal di tugas itu. Ini pengertian lajur. Dan ini sudah ada lebar jalur jalan ideal untuk arteri, kolektor, dan lokal. Sudah ada lebarnya. Ini bahu jalan. Nah, bisa dilihat bahu jalan. Bahu jalan 3-5%. Kalau jalan itu 2-3%. Ya, Pak. Pemberian. Ya. Ini bentuk median jalan. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Direndahkan sudah ada derajatnya. Ini berapa landainya? Landai itu kemiringannya. Ini sedikit ya tentang jalan. Mengenal bagian roh jalan. Dan kita ambil kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ada pengajian dialog Maulid. Nah, mungkin ada hadir. Ini sedikit tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau nabi yang terakhir ya di akhir zaman. Diutus Allah pada saat zaman jahiliyah. Orang di sana saat itu bodoh. Keadaannya jahiliyah. Beliau lahir itu ternyata luar biasa. Peristiwa beliau lahir beranda Kisra jatuh dari kerajaan. Kisra saat itu berandanya jatuh. Itu juga orang Majusi menyembah api, apinya menyala tiba-tiba berhenti, mati padam semua. Jadi ini menunjukkan hari yang luar biasa, ada seorang nabi yang lahir. Saat itu beliau lahir Senin 9 Rabiul Awal, tahun gajah. Ini ibunya Aminah, dia berkata segera panggil kakeknya ini, Abdul Muttalib. Sampaikan padanya cucunya sudah lahir. Maka Abdul Muttalib pakainya gembira, sangat gembira. Dan berkata pada kaumnya, dia beri nama cucuku Muhammad. Kaumnya bertanya apa makna nama tersebut, wahai Muttalib, Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib menginginkan agar ia berakhlak terpuji. Jadi Muhammad itu Ahmad, orang terpuji, berakhlak terpuji. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini keturunan dari Nabi Ismail Alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ismail bersaudara Nabi Ishak dengan Nabi Ishak Alaihissalam, itu yang kemudian memberikan keturunan Nabi Isa Alaihissalam. Nah, beliau ini disusui oleh Halimah bin Sa'ad, ibu susunya. Satu dia disusu, ya, Halimah mengatakan sebanyak bayi ini bersama saya, ya, disusu bersama kami, tanaman di sekitar rumahnya menjadi subur dan ternaknya bertambah banyak. Jadi ternaknya kambing misalnya langsung susunya banyak juga.
Setelah orang tuanya meninggal, 6 bulan ya di kandungan beliau, orang tuanya meninggal di Yastrib. Kemudian ibunya menjenguknya, kemudian balik meninggal juga, dia berkubur di Abwa. Kakeknya juga kemudian yang melindunginya, memeliharanya sampai besar, meninggal juga di Makkah. Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib, pamannya Abu Talib. Nah, ketika dia 12 tahun, beliau 12 tahun, beliau berdagang bersama pamannya dan kafilahnya bertemu dengan pendeta. Pendeta ini memiliki ilmu dari kitab Injil dan dia mendapatkan ciri-ciri Nabi pada beliau SAW, Nabi Muhammad SAW. Yang dia beritahu bahwa inilah Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Dia beritahukan pada pamannya, jaga dia jangan sampai dibunuh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW ini dia orang yang mandiri, dia rajin bekerja. Nabi SAW biasa bekerja menggembala kambing dan berdagang, berbisnis dengan jujur. Hingga kaum Quraisy mengakui Nabi SAW itu sebagai sosok yang amanah. Dia dikenal dengan istilah Al-Amin, diberi julukan Al-Amin, orang yang selalu jujur, ya, tidak pernah berbohong, yang selalu menepati janji. Nah, ketika Nabi SAW berusia di 40 tahun ke atas, dia sekitar 40 tahun, menyendiri di Gua Hira. Kemudian dia diangkat Nabi dengan diturunkannya malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran, ya, kitab suci. Diangkatlah beliau menjadi Rasul pada saat itu. Dan pada saat itu Jibril alaihissalam mengajarkan surah Al-Alaq. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jelasnya di situ surah Al-Alaq yang menganjurkan kita membaca dengan nama Allah, nama asma Allah. Nah, Rasulullah SAW setelah berdakwah, beliau menyampaikan Islam di Makkah 13 tahun, kemudian hidup di Madinah, beliau ke Madinah 10 tahun. Di Makkah ditolak, kemudian beliau pindah di Madinah 10 tahun. Nah, kemudian berhasil merebut lagi Makkah. Ini 23 tahun itu Makkah sudah menjadi Islam. Direbut dengan cara peperangan, mengutus pasukan perang, 4 pasukan perang, sekitar 10.000 orang. Dan berhasil menguasai Makkah. Sedikit dengan sedikit perlawanan. Dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW, Allah SWT pilihkan sahabat-sahabat. Jadi ada teman-temannya yang membantu, menolongnya. Masuk dari kaum Ansar, kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu dari Makkah, kaum Quraisy. Kaum Ansar itu dari Madinah. Dari Yasrib, Madinah. Nah, kemudian beliau diisra' mi'rajkan. Nah, dari Makkah, Al-Mukarramah, Saudi ya, ke Al-Aqsa, Palestina, itu Isra namanya. Kemudian dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, lewat langit 1, 2, 3, 4, bertemu Nabi Idris alaihissalam, dan seterusnya. Itu namanya Mi'raj. Kemudian beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, dalam hal ini Allah Ta'ala dan malaikat bersalawat memuji akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah biasa, karakternya, ya, wataknya. Ini tujuan pendidikan nasional kita, membentuk karakter, ya, watak, akhlak. Untuk manusia beriman yang bertakwa. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Beliau uswatun hasanah. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi beliau memiliki contoh teladan yang baik. Nah, beliau berdakwah dan berhasil, ya, sampai di Lubuk Banggai, ya, Indonesia, Palu, Lubuk Banggai, Kecamatan Lubuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia, sampai di sini banyak, ya. Jadi di sini menjadi mayoritas Muslim, ya, karena dakwah beliau. Allah Ta'ala menangkan dakwah Rasulullah SAW sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai termasuk di Lubuk Banggai. Nah, sebelum Allah Ta'ala memanfaatkan Rasulullah SAW, usianya sekitar 63 tahun, nah, diturunkanlah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah kuridai Islam bagi agamamu. Sebagai agamamu, ya. Dari sini menunjukkan Islam sudah sempurna. Nah, ini turun di saat Haji Wada, haji terakhir. Nah, yang bisa menafsirkan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi dia membaca ini, oh sudah sempurna kamu, maka dia menangis. Ini tanda-tanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal. Kan sudah selesai, ajaran Islam. Tugasnya di dunia menyampaikan ajaran agama. Jadi itu bisa kita ambil hikmah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kisah beliau, bahwasanya kita harus memahami arti nama kita. Nama Ahmad, Muhammad, orang terpuji, harus kita mengerti arti nama kita. Mukhtar, orang terpilih, itu adalah doa. Dan kita didoakan menjadi orang yang terpilih. Nama doa. Kemudian kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita harus punya akhlak Rasulullah SAW ya. Yang mana beliau terkenal amin, ya, sidik itu kita harus memiliki. Kita harus contoh, teladani, jujur, tidak suka berbohong, amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, fatonah, tekun, rajin belajar, Amin. dan teliti. Nah, ini coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Akhlak yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Iya. Betul, Pak. Nah, betul ya. Dan yang terakhir tablik, dia suka menyampaikan kebenarannya, tidak menyembunyikan kebenaran, ya, berbicara dengan baik, lemah lembut, santun. Dan ini bisa kita contoh, ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa akhlak Rasulullah? Nah, kita tanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, mari kita pelajari juga Al-Quran agar kita memiliki akhlak. Nah, ada file-file misalnya, file mengenal huruf hijaiyah, huruf Arab, itu kan ada saya upload ya. Silakan dinonton untuk bisa membaca Al-Quran supaya bisa dibaca Al-Quran, artinya dibaca bisa dikenal bagaimana akhlak Rasulullah. Karakter waktu itu ada di Al-Quran. Dan demikian materi kita. Ini menunjukkan hadis sebaik-baik kalian yang paling bagus akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ada hadis juga khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Materi kita pada kesempatan ini materi sebelumnya ini benarnya. Sekarang perguruan ke-6, ini juga sedikit saja dibahas ya. Ini ada tugas dikerjakan tapi full kayaknya, email saya full. Nanti dicarikan bagaimana solusinya untuk kerja tugas. Apakah tulis di kertas mungkin? Karena sini sudah full. Nah ini sedikit ya. Perkuliahan ke-6 kita masuk karena sekarang pekan ke-6. Ini pembahasannya agak banyak, 90-an slide. Jadi kita bisa mengenal prinsip-prinsip perencanaan geometrik jalan di sini. Nah, ini dibahas bagaimana kita paham prinsip perencanaan dan desain geometrik, bagaimana karakteristik topografi, jaringan jalan, super elevasi dan jarak pandang, NT, dan kebebasan samping, juga strategi, bagaimana melakukan strategi penanganan masalah kondisi jalan. Dan peningkatan, existing itu peningkatan. Nah, ruang lingkup ada ketentuan dan teknisnya, ini dibahas dalam pembahasan ini. Prinsip perencanaan, ada sistem jaringan jalan dan parameter desain. Karena sistem jaringan jalan sini dibahas, ada klasifikasi jalan, ya, ada kelompokan jalan itu, kelas jalan, dan sistem jaringan jalan. Ada fungsi jalan, status jalan, speknya penyediaan prasarana jalan, dan klasifikasi medan. Ini sistem jaringan jalan yang menjadi prinsip perencanaan dan desain geometri jalan. Di samping parameter desain. Sistem jaringan jalan ini membahas pertama klasifikasi jalan. Nah, ini klasifikasinya ada kelas 1, 2, 3 khusus. Ya, ini berdasarkan fungsi. Ada arteri, kolektor, nah ini fungsinya kelas 1, 2, 3. Spesifikasi sistem jaringan jalan. Nah, ini juga ada sistem jaringan primer dan sekunder. Nah, bisa jelas dibaca ya pengertiannya. Kemudian jaringan jalan lagi ini masih jaringan primer dan sekunder. Ini klasifikasi fungsi jalan. Arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Ini penjelasannya sudah ada. Klasifikasi status jalan, ini status ada jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Kemudian spesifikasi penyediaan prasarana jalan, ada yang bebas hambatan, ada jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Klasifikasi medan, nah, jadi ada beberapa klasifikasi nih. Mudah-mudahan itu ada datar, perbukitan, dan pegunungan. Nah, sudah ada kemiringannya ini berapa persen masing-masing. Nah, kemudian parameter desain. Nah, untuk mendesain ini
Nah, diperlukan data kecepatan rencana, harus ada rencana dibuat untuk kecepatan jalan itu digunakan kendaraan. Kendaraan rencana juga harus ada datanya. Kemudian volume lalu lintas rencana dan lingkungan. Ditambah lagi dengan analisis perencanaan ini perlu ada parameter desain tentang satuan mobil rencana, SMP, dan penentuan jumlah lajur. Nah, kecepatan rencana ini, yang pertama kecepatan rencana, kendaraan rencana, volume lalu lintas, lingkungan. Kecepatan rencana, nah ini dia parameternya. Harus ditahu ya, nanti dibaca. Kecepatan rencana harus ada. Ini kecepatan rencananya. Untuk jaringan primer, jaringan sekunder sudah ada. Berapa kilometer per jam ini minimum sudah ada. Dan diatur di PP nomor 79 garing 2013 pasal 24 dalam Pro 4C ini 50 km per jam. Untuk secara nasional ditetapkan 50 kilo. Kemudian kendaraan rencana, ada kendaraan penumpang dan kendaraan besar. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini belokannya harus memang dirancang, direncanakan kendaraannya, jangan sampai tidak bisa belok di jalan, di tikungan. Ini kendaraan bus, ini radius putarnya, direncanakan kendaraan rencana. Kemudian SMP ini ya sudah ada SMP-nya, kendaraan, jenis kendaraan, sedan, jeep, stasiun, wagon, misalnya lihat dalam datar atau perbukitan 1 SMP-nya, kalau pegunungan 1. Nah ini juga yang berikutnya sudah ada datanya SMP. Kemudian jumlah lajur, nah ini bagaimana penentuan jumlah lajur? Nah ini lajur sudah ada penjelasan 4 komponennya yang menentukan. Nilai jumlahnya di atas 10% atau beda kecepatan di atas 30 kilo, mungkin perlu perencanaan fasilitas khusus, buatan jalur khusus. Ini banyak slide-nya, saya lanjut saja singkat-singkat. Untuk jumlah lajur sudah ada, tinggal lihat datanya. Lajur tak terbagi, lajur tak terbagi 22, berarti 2 lajur 2 arah. 4 lajur 2 arah. Itu cara membacanya. 21 2 lajur 1 arah. 42 4 lajur 2 arah. 62 berarti 6 lajur 2 arah. 31 berarti 3 lajur 1 arah. Ini lajur dan ini arah. Penentuan jumlah lajur sudah ada rumusnya. Nah, lingkungan ini bisa merubah kondisi lingkungan yang sudah stabil. Dengan pembuatan jalan bisa berubah lingkungan, terganggu flora dan fauna. Ya, bisa gondol, bisa banjir, getaran berisik, polusi udara yang mengganggu lingkungan ini, permukaan hutan untuk jalan. Nah, akibatnya ya bisa banjir, ini longsor. Solusinya harus ada drainase di sini. Ketika longsoran, lereng harus distabilisasi agar tidak longsor. Ini contoh drainase tata kota. Sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak longsor. Ada drainase dibuat. Kemudian di sini karakteristik topografi ini. Ini pembahasannya 2, keselarasan alinyemen dan konfigurasi atau tipe jalan. Nah, ini bisa dibaca apa trase jalan. Ini tugas besarnya dibuat dulu trase jalan. Sudah ada tugas besarnya saya bagi lalu. Nah, ada juga apa namanya petanya. Nah, saya kira diambil petanya sama saya dengan peta. Ada sama saya kalau pekan depan kayaknya kuliah ya online bisa. Nanti saya buatkan petanya. Trase jalan dibuat, itu trase jalan dibuat di peta. Dari A ke B, ke C, ke D, kemudian di garis, itu trase jalan. Selanjutkan terus, tinggal 10 menit kuliah kita. Selarasan, nah ini bisa dibaca-baca, alinyemen horizontal, sudah ya, dibahas sebelumnya. Horizontal dan alinyemen vertikal. Jadinya banyak ini, baru 50%. Pandang, nah yang bisa dibaca di sini. Kasih jarak pandang ini menurut Asto. Bina marga juga ada standarnya. Tinggi mata, tingkat di tangan. Jarak pandang henti, umum, klasifikasi jarak pandang. Nah, penjelasannya di sini. Ya, lanjut saja. Next. Parameter jarak pandang.
Data-datanya bisa dilihat. Ini tikungan, alignment horizontal ya. Kita jalan lagi. Laju 2K, tak terjadi. Penampang melintang, nah ini tadi yang dibahas ya. Kendaraan, jalur lalu lintas ini ada bahu jalan, ada saluran samping, ada media, ada trotoar, ada jalur sepeda, separator atau jalur hijau. Separator itu jalur hijau ya. Jalur lambat, lereng atau taluk. Lereng, taluk. Hanya di jalan. Di perkotaan. Jalan ini. Nah ini tadi tuh. Ada remaja, ada rumeja, ada ruasca, ada bangunan. Jalur lalu lintas, ada bahu jalan, ada saluran tepi, drainase, ada ambang pengaman. Ini ruang jalan. Jadi bisa dibaca-baca lagi, lebih jelas penjelasannya di sini. Lebih banyak penjelasannya. Bahkan ada jalan terowongan. Terowongan di bawah jalan. Ini lebar lajur. Ada ketentuan teknisnya. Lajur, ketentuan teknis. Ya, ketentuan teknis ini bisa dibaca. Depan kendaraan di atas 6% tidak diizinkan karena akan membahayakan truk bermuatan lain. Jadi tidak boleh di atas 6%, nanti jatuh kendaraan. Karena apalagi memiliki beban tinggi, berarti truk. Kemiringan melintang jalan juga ada pembahasannya di sini. Ini masalah ketentuan teknis, bagaimana teknis perencanaan kilometer jalan ini terbatas ini. Kemiringan cukup 3% saja, 2-3% biasanya. Untuk jalur lalu lintas. Kalau jalan ya ditinggal lagi bisa kemiringannya. Ini mau jalan 5-6%, 4-5%. Kan ada 3-6%. Jadi intinya ya, ini 3-6%. Seperti itu sedikit. Dan tinggal beberapa menit ini kita sampaikan kembali lagi untuk pengembangan karakter lagi. Kita ambil ya, kita teladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil itu pelajarannya Nabi Yunus ya alaihissalam. Beliau salah satu yang diabadikan namanya dalam surat Al-Quran surat ke-10 yang terdiri dari 109 ayat. Jadi surah Yunus luar biasa. Yunus atau Zunnun diutus pada kaum Ninawa, perkumpulan di dekat Kufah. Nabi Yunus diutus kepada lebih dari 100.000 orang, banyak ya, dan mereka menentang. Kemudian Nabi Yunus ini marah, dia putus asa ternyata. Nabi juga manusia ternyata. Lalu dia tinggalkan kaumnya karena tidak diterima. Ditolak, dia mejo, orang bilang mejo. Lalu Allah SWT memberikan hikmah, pelajaran pada Nabi Yunus alaihissalam. Kapal ini itu bermuatan penuh dan hampir tenggelam. Karena dia tinggalkan kaumnya, akhirnya dia dilempar ke laut ya, dan dimakan oleh ikan. Ombak laut besar menerjang kapal Nabi Nuh alaihissalam hingga hampir tenggelam. Kemudian sebagian penumpang harus ada yang keluar, harus ada melompat dari kapal bila ingin selamat. Nah itulah kemudian mereka mengundi dan atas izin Allah 3 kali nama diundi, yang keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya dia dibuang dan dimakan ikan besar. Allah Ta'ala perintahkan ikan besar itu tidak memakan Nabi Yunus alaihissalam, cuma menyimpan di perut. Mengetahui dirinya masih hidup, Nabi Yunus alaihissalam berdoa memohon ampunan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ini kalau kita berbuat dosa ya bagus ini kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, Allah menerima tobatnya dan memerintahkan ikan besar itu mengeluarkan kembali Nabi Yunus alaihissalam dan ke daratan, beliau berasal ke daratan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa terus bagus kita baca untuk bertobat karena kita semua pasti bersalah. Ketika ingat salah ya zikirnya ini la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim.
Nah, kemudian Allah Ta'ala menumbuhkan di tempat itu pohon sejenis labu. Nah, beliau makan labu. Kembali kuat dan berdakwah pada kaumnya. Dan apa yang terjadi setelah berdakwah? Ya, diterima. Di seluruh masyarakat ratusan ribu itu menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Luar biasa. Itu hikmah. Apa hikmahnya? Ya, kita harus bersabar. Memberikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, nah itu harus bersabar. Jangan berputus asa, jangan menjauh. Kemudian mahasiswa tidak boleh berputus asa. Jangan marah. Nah, marah ini ditempatkan pada tempatnya. Yang benar jangan dimarah, yang salah boleh dimarah. Supaya salah bisa diperbaiki. Kemudian ya selalu mohon maaf kalau membuat salah. Kalau salah ya mohon maaf, salah harus diperbaiki. Kalau ini saya salah, saya akan perbaiki. Dan Allah Maha Penerima Tobat. Ini hikmah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu memberi nasihat, selalu bersabar, dan tidak berputus asa, selalu memaafkan. Itu demikian materi kita pada kesempatan ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirnya saya absen lagi. Siapa yang belum absen ini? Saya, Pak. Absen silakan. Nomor MPN terakhir, Pak. Ya. Segera kursus belajar baik. Intan Juwita Moinggalo. Saya sudah mematiin. Berapa MPN terakhir? Saya Pak belum absen. Saya juga Pak. 54 Saya juga, Pak. terakhir. 54. Ya, apa lagi? 63, Pak. MPM akhir berapa? 63, Pak. 3. Saya Pak Sudah, belum absen. MPM Renaldi, Pak. akhir Saya MPM-nya? 2205. 2205. Terakhir. 51. Nomor akhirnya 51 Pak. 51 Pak. ini kan. Saya Pak, Ya, saya sudah, ini. saya Pak. Apa? MPM akhir ya, MPM akhir cepat semua selesai, semua otomatis. Nanti ini. Zoom-nya sudah mau mati. Muhammad Iksan Pak, 2005 1058. 58. Dan saya Pak. Ya. Yang lain Mas. sudah? Saya 51 Pak. Sudah, sudah. Berapa MPM akhir? 1051 Pak. 51 sudah, Reni Kopstan. Pak, Reni Kopstan teh hadir, Pak. 51 itu yang lain, Pak. NPM 22, bukan 20, Pak. Saya 22 Pak. Saya Reni 22 Pak. Kopstan tidak hadir. Oh, Reni sembarangan ini anak. Reni Kopstan lain, Pak, bukan Renaldi. Saya Renaldi Pak. Ini siapa namanya?